Bahan-bahan yang kita butuhkan: 250 gram terigu protein sedang, 200 gram margarin atau mentega, 70 gram gula halus, 80 gram tepung maizena, 80 gram susu bubuk full cream, dan 1 butir kuning telur. Di dalam wadah kita masukkan butter atau margarin. Ini bisa kita mix juga teman-teman, 50% butter, 50% margarin. Kemudian kita masukkan gula halus, lalu ini akan kita mixer sampai warnanya berubah menjadi kuning pucat, kurang lebih 2-3 menit dengan kecepatan tinggi teman-teman. Nah, ini dia warnanya sudah berubah. Nah, selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur, kemudian 1 sendok teh pasta pandan. Ini opsional teman-teman, boleh diganti dengan pasta lainnya atau boleh juga tidak pakai pasta pandan. Kemudian ini kita mixer sebentar saja sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan susu bubuk, kemudian tepung maizena. Lalu ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata teman-teman. Selanjutnya di sini kita masukkan terigu, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita mixer kembali teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita masukkan terigu sampai habis, lalu kita mixer kembali sampai tercampur rata teman-teman. Nah, selanjutnya kita matikan mixer dan kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan tangan. Ini sampai adonannya benar-benar menyatu dan tidak lengket di dinding wadah ataupun di tangan kita teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah menyatu. Ini teksturnya sudah pas teman-teman. Nah, kemudian ini adonannya saya timbang dengan berat 6-7 gram. Nah, untuk cara pembuatannya teman-teman, ini kita ambil 1 buah adonan yang sudah kita timbang, kemudian kita gulung-gulung atau bulat-bulatkan seperti ini, kurang lebih 7-10 kali putaran. Nah, ini dia adonannya sudah bagus teman-teman. Nah, kemudian ini kita lubangi di bagian tengah seperti ini. Ini boleh pakai jari ataupun boleh pakai yang lainnya teman-teman ya. Nah, begitu selanjutnya teman-teman sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ini akan kita panggang di suhu 145 sampai 150 derajat kurang lebih 40-50 menit. Saya menggunakan oven tangkring. Setiap 15 menit saya tukar posisi loyangnya agar panasnya merata dan matangnya merata ya, teman-teman. Nah, ini di sini sudah saya sediakan 2 buah kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh minyak goreng. Ini mau kita buat untuk olesan. Nah, ini kita aduk sampai rata ya teman-teman. Nah, kemudian ini sudah saya panggang selama 25 menit. Ini sudah setengah matang. Ini akan kita olesi dengan kuning telur. Ini yang diolesi bagian pinggir-pinggirnya saja teman-teman. Untuk mengolesnya ini boleh 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, itu terserah dari teman-teman. Semakin banyak olesannya nanti warnanya semakin cantik teman-teman.
Nah, ini dia udah selesai teman-teman, kita oles dengan kuning telur. Selanjutnya di sini saya punya selai stroberi. Ini akan kita semprotkan di bagian tengah adonan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Usahakan selai stroberinya itu sampai penuh ya teman-teman, agar nanti kalau sudah matang bentuknya cantik. Nah, ini dia teman-teman, ini akan kita panggang lagi sampai kurang lebih 20 menit sampai matang. Nah, ini dia sudah matang teman-teman ya. Cantik sekali warnanya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini akan kita dinginkan sampai suhu ruang. Kemudian nanti kita kemas di dalam toples kita teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Tamrin cookies pandan dengan selai stroberinya sudah jadi. Nah, ini bentuk dan warnanya cantik sekali ya teman-teman. Ada warna hijau juga warna merah. Ini bagian bawahnya sudah matang. Nah, ini akan coba kita belah dan kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah matang sempurna. Nah, mari kita coba makan teman-teman. Ini rasanya itu renyah dan lumer di mulut. Ini enak sekali teman-teman. Dan ini bisa kita jadikan ide jualan ataupun cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 500 gram tepung tapioka, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. 90 gram margarin, 120 gram gula halus, 120 ml santan kara instan, 50 gram susu bubuk. Kita masukkan margarin ke dalam wadah. Kemudian ini kita tambahkan gula halus. Nah, untuk pemakaian gula halus ini bisa disesuaikan teman-teman. Ini bisa ditambah menjadi 130 atau 140 gram. Nah, selanjutnya ini gula dan margarin kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini dia teman-teman sudah tercampur rata. Nah, selanjutnya kita masukkan susu bubuk. Kemudian ini kita aduk rata kembali. Nah, selanjutnya di sini saya campurkan santan dengan beberapa tetes pewarna ungu. Untuk pewarnanya opsional teman-teman, bisa diganti dengan warna lain atau tidak pakai warna sama sekali. Itu tergantung dari kesukaan teman-teman. Nah, selanjutnya kita campurkan santan dengan adonan. Ini kita campur secara bertahap teman-teman. Kemudian ini kita masukkan tepung tapiokanya. Ini kita masukkan secara bertahap juga. Nah, ini kemudian kita aduk, kita menggunakan tangan teman-teman. Nah, ini kita aduk, kita campur sampai rata teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan sisa santan sampai habis teman-teman. Kemudian kita masukkan juga sisa tepung sampai habis. Nah, untuk penambahan pewarna ini untuk jumlah pewarnanya itu disesuaikan teman-teman, tergantung dari warna ungu seperti apa yang teman-teman inginkan. Jika dirasa warnanya masih kurang, kita boleh menambah pewarna ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita campur dan kita aduk-aduk sampai rata teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah rata, ini sudah siap kita pergunakan. Nah, di sini saya sudah punya cetakan kue bangkit yang bentuknya seperti ini.
Ini kemudian kita masukkan adonannya, lalu kita tekan-tekan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk teknik pengadukan ini tidak kita pencet-pencet ya teman-teman, ini kita aduk-aduk saja ya teman-teman ya. Kalau ada bagian adonan yang bergerindil, kita bisa lebih haluskan teman-teman ya, sehingga teksturnya seperti ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kita masukkan dan kita padatkan. Nah ini dia teman-teman. Nah selanjutnya ini akan kita keluarkan dari cetakan dengan cara mengetuk-ngetukannya seperti ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Nah untuk hasilnya seperti ini teman-teman, cantik ya teman-teman ya. Nah begitu selanjutnya sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kita susun rapi di atas loyang teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ini akan kita panggang. Saya menggunakan oven tangkring. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini akan kita panggang dengan api sedang kurang lebih 45-60 menit. Nah untuk teknik pemanggangannya, setiap 15 menit kita bisa tukar posisi agar kuenya matang dengan merata. Nah ini kue bangkitnya sudah matang teman-teman, ini akan kita dinginkan. Nah ini dia kue bangkit santannya teman-teman, sudah jadi. Nah untuk bentuknya seperti ini teman-teman, cantik ya teman-teman ya. Warnanya juga menarik ya teman-teman ya. Kita lihat bagian dalamnya. Wow, ini sudah matang dengan sempurna ya teman-teman. Dan ini akan coba kita makan. Ini rasanya enak, gurih, manisnya pas, santannya juga berasa. Ini teksturnya juga renyah di mulut teman-teman, sekaligus lumer di mulut juga teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau isian toples kita di rumah teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih. Bahan dan cara pembuatannya. Ke dalam wadah kita masukkan 200 gram margarin. Di sini saya mix margarin dengan butter ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 100 gram gula halus. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 3-4 menit sampai butternya berubah warnanya menjadi kuning pucat dan sedikit mengembang teman-teman. Nah ini dia sudah kuning pucat dan mengembang. Kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur. Ini kuning telurnya ukurannya sedang ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 3 sendok teh pasta pandan atau sesuai selera teman-teman. Kemudian ini kita mixer sebentar dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Nah kemudian ini kita lanjutkan mengaduk dengan spatula ya teman-teman. Selanjutnya ini kita masukkan 1 bungkus susu Denko full cream. Kemudian kita tambahkan dengan 30 gram maizena. Ini sambil kita ayak ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 250 gram terigu protein sedang. Ini juga kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Nah selanjutnya teman-teman, ini kita campur dan kita aduk sampai rata.
Nah, untuk teknik pencampurannya jangan dipencet-pencet ya teman-teman, hanya dicampur begitu saja ya teman-teman. Nah, ini dia teksturnya teman-teman, ini sudah tercampur rata. Nah, selanjutnya ini kita masukkan ke dalam piping bag. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga dan sudah saya kasih spuit tergantung dari selera teman-teman ya. Di sini saya pakai spuit kerang yang kecil. Nah, kemudian ini kita semprotkan memanjang seperti ini di atas loyang. Loyangnya sudah saya olesi dengan sedikit margarin. Nah, ini dia teman-teman ya, caranya seperti ininya. Untuk panjangnya itu tergantung selera kita ya teman-teman ya. Nah, begitu selanjutnya sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan. Nah, di sini ini akan kita panggang dengan api sedang kurang lebih 40-50 menit. Nah, untuk tekniknya setiap 15 menit ini posisi loyangnya saya tukar agar matangnya merata ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, ini sudah matang. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, di sini saya punya dark cooking coklat 100 gram. Nah, kemudian ini saya lelehkan. Ini dia sudah saya lelehkan teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita celupkan ke dalam cookies pandan kita seperti ini. Saya celupkan coklatnya sepertiga bagian dari cookies ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini saya punya sprinkle. Nah, selanjutnya ini kita taburi di atas coklat seperti ini ya teman-teman. Cantik ya teman-teman ya. Nah, begitu selanjutnya sampai semua cookiesnya terbaru coklat dan dihias oleh sprinkle ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini akan kita dinginkan sampai coklatnya set ya teman-teman. Nah, ini coklatnya sudah set, sudah mengeras. Ini kita susun ke dalam toples. Nah, ini dia teman-teman, pandan coklat butter cookiesnya sudah jadi. Ini sudah matang dengan sempurna. Warna dan bentuknya juga menarik ya teman-teman. Nah, ini tekstur cookiesnya ini renyah. Dan kalau kita makan lumer di mulut. Dan rasanya juga enak teman-teman. Nah, ini bisa kita jadikan ide jualan atau sian toples kita di rumah teman-teman. Selamat mencoba. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 230 gram terigu protein sedang, 100 gram margarin, 60 gram gula halus, 1 butir kuning telur, 60 gram keju cheddar yang sudah diparut, 10 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk full cream, setengah sendok teh baking powder, dan pasta pandan secukupnya. Nah, untuk cara membuatnya, ke dalam wadah kita masukkan margarin. Kemudian ini kita tambahkan dengan gula halus. Lalu teman-teman ini kita mixer kurang lebih 1 menit teman-teman sampai tercampur rata saja. Nah, selanjutnya ini kita masukkan kuning telur. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau sesuai selera teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah teman-teman sampai tercampur rata. Kemudian
Ini kita masukkan susu bubuk full cream, kemudian keju parut, dan juga tepung maizena. Kemudian ini kita mixer sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita matikan mixernya. Kita akan lanjutkan mengaduk dengan menggunakan tangan. Nah, ini saya masukkan terigunya sampai habis. Kemudian saya tambahkan baking powder. Nah, ini kita aduk menggunakan tangan ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang lengket di tangan ataupun di pinggir-pinggir wadahnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini sudah jadi adonannya. Nah, kemudian ini adonannya kita cetak. Ini kita pipiskan dulu teman-teman. Adonannya kita tipiskan. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera saja teman-teman. Di sini saya ketebalannya sedang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya punya cetakan seperti ini. Boleh cetakan apa saja teman-teman. Ini kita cetak teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik ya, rapi. Kemudian untuk ketebalannya, ini ketebalannya sedang ya teman-teman ya. Dan untuk ketebalannya disesuaikan dengan selera saja teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, ini akan kita susun di atas loyang. Ini loyangnya saya olesi margarin tipis-tipis ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini akan kita oven di suhu sedang. Saya menggunakan oven tangkring. Kurang lebih 45 menit sampai 60 menit. Tergantung dari oven masing-masing. Kemudian setiap 15 menit posisinya kita tukar agar matangnya lebih merata teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, ini sudah matang. Ini akan kita dinginkan teman-teman. Nah, di sini saya punya 100 gram dark cooking coklat yang sudah saya lelehkan. Nah, di sini saya juga alasi dengan kertas roti agar tidak lengket. Kemudian ini kita celupkan setengah bagian dari cookiesnya seperti ini. Nah, boleh dicelupkan seluruh cookiesnya juga boleh, tapi saya di sini mencelupkannya setengah saja teman-teman ya. Kemudian ini kita letakkan di atas kertas roti agar tidak lengket ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kemudian sebelum coklatnya set, di sini saya akan taburi bagian yang ada coklatnya dengan sprinkle. Nah, untuk taburannya ini terserah ya teman-teman ya, boleh pakai meses atau yang lain juga boleh teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini akan kita dinginkan sampai coklatnya set teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini coklatnya sudah kering ya, sudah set. Ini dia jadi bentuknya. Ini cantik ya teman-teman ya. Ini akan kita isi ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cookies pandan coklat ini enak dan juga renyah teman-teman ya. Nah, ini dia bentuknya cantik sekali ya teman-teman. Ada sprinkle-nya, ada coklat juga warna hijaunya, cantik sekali teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya juga cantik ya teman-teman.
Ini akan kita lihat bagian dalamnya. Wow, ini matang dengan sempurna. Ini akan saya coba makan, teman-teman. Ini rasanya enak, renyah, coklatnya berasa, dan ada krenyes-krenyes dari kejunya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau isian toples kita di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.